Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam. Nanti silakan Bu Mila dan Bu Lisa untuk menjadi coach. Saya lihat hari ini menjadi coach waktunya 15 menit. Jadi untuk perekaman ini nanti 30 menit dibagi menjadi kira-kira ada masalah apa, Bu? Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu Mila atau Bu Lisa? Saya memang ada sedikit masalah, Pak. Namun saya juga bingung mengutarakannya itu bagaimana. Langsung saya record ya. Seandainya saya mengganggu kesibukannya Pak Yoga. Ada masalah apa, Bu? Tidak usah bingung, bicarakan saja. Saya siap membantu. Oh, monggo silakan. Alhamdulillah Pak, terima kasih kalau memang tidak mengganggu. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering merasa tidak nyaman. Saya sering siap direkod terkait dengan siswa di kelas saya ini Pak, di kelas 11 nanti silakan waktunya 30 menit untuk jadi apa yang bisa saya masing-masing. Jadi apa yang membuat Bu Nurul tidak nyaman dan apa yang bisa saya bantu Bu untuk 15 menit gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu napa mboten? Saya mengharapkan Pak dari percakapan ini saya nanti bisa mendapatkan ketenangan Pak setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Ya, setelah selesai langsung bisa mengatasi masalah ini Pak. Paling ya jedanya berapa? Nggak lama sih Bu. Kita akan bisa mendapatkan mau dikasih introduksi dulu tentang kasusnya apa juga boleh. Jadi permasalahannya seperti apa? Tanya kasus 1 apa, kasus 2 apa, seperti itu boleh. Baik Pak. Jadi begini, saya itu kan wali kelas 11-8. Nah, ada siswa saya yang bernama Alfian sering tidak masuk sekolah Pak. Kalau saya tanya itu, coachnya itu tidak masuk akal gitu Pak. Itu bisa dimulai. Contohnya apa Bu Nurul bisa mengatakan kalau ini sudah direkod, yang main room sudah direkod dari awal. Kalau menurut saya ya Pak, sebenarnya Alfian ini cenderung dibuat-buat gitu Pak alasannya. Dibuat-buat bagaimana Bu, bisa diceritakan kepada saya untuk lebih detailnya? Jadi Alfian ini kan sering tidak masuk sekolah ya Pak. Alasannya kalau tidak bangun kesiangan karena tidak ada yang bangunin, terus alasannya sakit gitu. Tapi juga terlalu sering gitu Pak izinnya itu. Oh begitu. Terus tanggapan Bu Nurul bagaimana mendapat jawaban yang seperti itu? Ya sejujurnya saya ragu Pak dengan alasannya Alfian. Karena kalau masalah bangun kesiangan itu kan di rumah juga ada orang tuanya gitu. Masa kalau jamnya sekolah tidak ada yang bangunin, ibunya atau bapaknya kan tentu bangunin gitu supaya anaknya segera berangkat sekolah. Oh, jadi masalahnya begitu Bu. Kalau begitu saya ingin dengan Bu Nurul selama ini kira-kira apa yang sudah Bu Nurul komunikasikan dengan Alfian? Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak. Saya itu sudah mencoba menanyakan langsung ketika Alfian masuk gitu ya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Ngomong-ngomong, apakah Bu Nurul sudah pernah ketemu dengan orang tuanya secara langsung Bu? Ya itu belum Pak, kalau ketemu belum. Menurut saya juga cukup komunikasi lewat telepon atau WA saja Pak. Karena dari situ saya juga sudah dapat jawaban. Kalau Alfian itu ketika tidak masuk sekolah, orang tuanya juga tidak tahu. Karena setiap pagi Alfian itu pamitnya juga berangkat sekolah. Oh seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus Bu yang Ibu terapkan. Kira-kira ada cara lain tidak yang menurut Bu Nurul belum lakukan? Iya ya Pak. Saya jadi kepikiran setelah Bapak bertanya seperti ini.
kalau misalnya saya mengajak guru BK ke rumah Alfian gitu, home visit untuk menemui orang tuanya langsung, mungkin lebih enak ya Pak komunikasinya. Nah, itu Bu pentingnya sharing seperti ini dengan kira-kira dengan cara seperti itu tadi, apakah ada masalah yang timbul Bu? Saya pikir juga ada kendalanya Pak, karena orang tua Alfian ini kan sering keluar kota ya. Kadang beberapa hari dalam seminggu, kadang juga sebulan beberapa hari, beberapa kali gitu Pak. Jadi juga jarang di rumah. Lalu bagaimana Bu Nurul mengatasi kendala tersebut? Mungkin bisa untuk janjian gitu ya Pak, terlebih dahulu yang memungkinkan. Kalau misalnya saya tidak memungkinkan bisa datang ya, jadi orang tuanya nanti bisa diundang ke sekolah gitu ya Pak ya. Nah, dari opsi-opsi dalam mengatasi masalah ini sudah Ibu dapatkan ya Bu Nurul. Setelah itu, bagaimana perasaan Bu Nurul setelah bercerita ini tadi? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya menjadi merasa lebih nyaman gitu. Tetapi juga masih ada yang mengganjal. Rasanya itu masih ada yang belum plong gitu Pak. Lalu kira-kira apa yang masih membuat Bu Nurul itu merasa mengganjal atau kurang plong gitu yang dirasakan tadi? Sebetulnya saya juga butuh dukungan Pak dari rekan-rekan guru. Terutama guru yang mengajar di kelas Alfian ini, untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini kan kita butuh sharing ya, sharing pengalaman, terus bisa bersama-sama membimbing siswa yang bermasalah. Tapi ya itu Pak, saya bingung harus bercerita ke siapa dan meminta solusi dari mana. Karena teman-teman juga kan punya kesibukan masing-masing Pak. Ya, kalau saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Nurul merasa tidak nyaman sebenarnya adalah saat Bu Nurul itu berada di kelas. Bu Nurul butuh dukungan dan support dari rekan yang lain karena Bu Nurul merasa butuh cerita, sharing, dan bahan solusi dari masalah-masalah yang terjadi di kelas, Bu. Itu kalau menurut saya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa rencana Bu Nurul selanjutnya? Iya Pak, saya berniat berkomunikasi aktif lagi Pak dengan orang tua Alfian. Mungkin nanti saya harus segera home visit untuk atau mengundanglah orang tuanya datang ke sekolah. Jadi memungkinkan saya dan guru BK dan orang tua Alfian ini bisa mencari solusi bersama gitu ya Pak. Ya, sebuah rencana yang bagus, Bu. Lalu kira-kira Bu Nurul masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya berencana akan menemui salah satu rekan guru untuk sharing Pak. Mungkin dari situ saya dapat pencerahan dari opsi lain yang tidak terpikirkan sekarang. Rekan-rekan kan lebih berpengalaman ya Pak dibandingkan saya. Selain itu, saya juga membutuhkan informasi dari beliau-beliau. Jadi nanti saya akan menemui salah satu Pak dari rekan guru. Wah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Ya, alhamdulillah Pak, syukur, alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut itu salah dalam mengambil langkah Pak untuk penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua murid ya, takut terjadi kesalahpahaman. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu pada akhirnya Bu Nurul sudah merasa lega. Terus Bu Nurul juga sudah merencanakan tadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mengerjakan rencana itu. Adakah batas deadline waktunya, Bu? Iya, Pak. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Saya akan menemui salah satu rekan guru. Setelah itu saya akan berkomunikasi dengan orang tua Alfian. Insya Allah minggu depan saya akan menemuinya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu bentuk dukungan apa yang Bu Nurul butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, terkait masalah ini, Pak, saya juga masih punya
pikiran gitu. Saya akan berusaha berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan guru yang mengajar di kelas Alfian ya. Sehingga barangkali ya kami bisa bersama-sama gitu saling mengingatkan, bisa saling membantu untuk mengatasi masalah-masalah seperti Alfian ini, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan wajah yang ceria. Ya Pak, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Yoga atas waktunya, saran-saran dan masukannya. Sehingga sekarang saya menjadi merasa senang, nyaman, plong gitu Pak. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik ya Pak bagi murid kita. Siap. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu Nurul. Ya, mohon maaf loh Pak, ini sudah mengganggu waktunya Pak Yoga. Terima kasih banyak Pak Yoga. Ya Bu, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Bu Nurul, kembali terima kasih. Yeah.